Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan panjang lebar dalam berbicara, dan ini adalah video yang tidak panjang. Saya hanya ingin meluruskan bacaan Al-Quran dari tokoh sufi dunia, yaitu Pak Lutfi bin Yahya, yang ada kesalahan di sini menambahi huruf ayat. Nah, ayat yang dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya ini adalah surat Al-Fatah ayat 29. Namun seperti apa bacaan Pak Lutfi sehingga harus diluruskan, nanti videonya akan saya tampilkan. Tapi sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe. Kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, langsung saya tampilkan cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang durasinya 1 menitan. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Coba dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas. Tidak ada kalimatun nida ya Muhammad atau ya Ahmad. Ada khobar wa ma Muhammadun illa rasul, begitupun pangkatnya Rasulullah di bawah, illa rasul. Ada akhir suratul Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Disebut juga Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Pak Lutfi membaca surat Al-Fatah ayat 29. Di samping membacanya itu diputus-putus, tidak sesuai dengan tajwid. Tetapi yang lebih fatal, Pak Lutfi menambahi huruf dari ayat tersebut. Untuk pembacaan yang diputus-putus ini saya tidak akan mengkritisi. Yang saya kritisi adalah yang fatal, yaitu soal menambahi huruf dalam ayat tersebut. Ini tidak dibolehkan. Jadi bunyi dari ayat 29 surat Al-Fatah adalah Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtahuna fadlan minallahi waridwana, yang artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya ini bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Jadi maksud dari ayat di atas, penjelasan atau kandungan yang terdapat dalam surat Al-Fatah ayat 29 adalah bahwa ayat ini memberikan profil lengkap mengenai komunitas muslim pertama, yaitu Rasulullah dan para sahabat, yang mencakup hubungan mereka dengan sesama manusia dan hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah poin-poin utama penjelasan dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah legitimasi kerasulan.
Ayat ini dibuka dengan penegasan eksplisit bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah fondasi dari seluruh risalah Islam. Kemudian yang kedua adalah karakter sosial atau interaksi. Tegas terhadap kekafiran atau bunyi ayatnya adalah asyidda'u alal kufar. Ini bukan berarti kejam. Jadi lafaz asyidda'u alal kufar jangan diartikan kejam, melainkan memiliki prinsip yang kokoh dan tidak berkompromi dalam hal akidah serta tidak gentar menghadapi penentangan. Kemudian lembut sesama muslim, yaitu bunyi ayatnya adalah rohama ubainahum. Ini menggambarkan kasih sayang, persaudaraan, dan empati yang sangat kuat di antara sesama orang beriman. Kemudian karakter ibadah. Allah menggambarkan mereka sebagai orang yang sering ruku dan sujud. Ini menunjukkan bahwa identitas utama mereka adalah penghambaan kepada Allah. Motivasi mereka melakukan segala sesuatu bukanlah untuk pujian atau harta dunia, melainkan semata-mata mencari karunia dan keridhaan Allah. Itu adalah apa yang terkandung dalam ayat 29 surat Al-Fat. Nah, yang saya kritisi dari bacaan Pak Lutfi bin Yahya dalam membaca asyidda'u alal kufari, di situ Pak Lutfi membaca asyidda'u wa alal kufari. Di situ lafaz ala ditambahi wawu. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Membaca Al-Quran itu harus sesuai teksnya, harus sesuai runtutannya. Kita tidak boleh mengurangi huruf atau bahkan menambahi huruf, karena mengurangi atau menambahi ini akan merubah makna yang sangat fatal. Kenapa tidak boleh dibaca asyidda'u alal kufari kemudian dibaca asyidda'u wa alal kufari? Kalau asyidda'u alal kufari ini artinya walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari, bahwa orang-orang yang bersama dengan Rasulullah atau sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Artinya tidak kompromi dengan kekafirannya. Nah, asyidda'u alal kufari itu artinya keras terhadap orang-orang kafir. Nah, ketika kita mengikuti bacaan Pak Lutfi bin Yahya, asyidda'u wa alal kufari, di situ ala ditambahi wawu atau tentunya. Maka artinya keras dan terhadap orang-orang kafir. Nah, ini merubah makna yang sebenarnya. Dari makna keras terhadap orang-orang kafir menjadi makna keras dan terhadap orang-orang kafir. Nah, ini melencengnya jauh. Walaupun satu huruf ini merusak makna yang sangat fatal. Maka saya katakan bahwa bacaan Pak Lutfi bin Yahya dalam membaca walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari, di situ ditambahi wawu asyidda'u wa alal kufari. Itu wawu sebelum lafaz ala ini nggak boleh, karena merubah makna yang sesungguhnya. Saya tidak mengatakan Pak Lutfi bodoh. Mungkin ini adalah sabku lisan yang kesekian kali. Karena dari penelitian saya, seringkali Pak Lutfi memang sabku lisan dalam membaca baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, untuk yang kali ini entah sabku lisan yang keberapa kali, namun yang jelas bahwa walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari itu enggak boleh dibaca walladzina ma'ahu asyidda'u wa alal kufari ditambahi wawu lafaz alanya. Ini enggak boleh karena maknanya sangat rusak dan tidak mencapai maksud yang dituju dari ayat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa Pak Lutfi sabku lisan dalam membaca asyidda'u alal kufari dibaca asyidda'u wa alal kufari. Nah, semoga penonton yang sudah terlanjur nonton video Pak Lutfi bin Yahya dengan menonton video ini akan menjadi tahu bahwa yang benar adalah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari.
Nah, ketika dibaca walladzina ma'ahu asyidda'u wa alal kufari, nah itu yang salah. Jadi jangan menambahi huruf ataupun mengurangi huruf dalam Al-Quran. Itu tidak dibolehkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.